Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Aku sampai lupa openingnya kayak gimana. Aku pengen ganti opening deh. Aku kan selama ini kalau bikin video YouTube kan kebanyakan kayak dulu ya. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Eri Kacang. Tapi kayak belakangan ini aku kayak agak malu. Bukan malu, malu kali ya. Kayak udahlah nggak usah pakai opening. Kayak udah vlog santai aja, nggak usah yang heboh-heboh gitu. Kayak ingin merubah konsep. Asik. Jadi kita opening biasa aja ya. Halo guys, sudah lama tidak bertemu, long time no see. Suaraku lagi agak serak sedikit, mohon maaf. Kemarin aku habis masuk angin, tapi sekarang udah sembuh. Nah oke, jadi hari ini aku baru tadi mandi, terus cuci rambut, terus belanja ke supermarket, sarapan. Terus ini sekarang jam berapa? Jam 1 siang, udah mau jam 2. Nah hari ini hari Minggu, aku libur. Dan hari ini aku pengen kayak sambil make up kita cerita-cerita. Terus aku mau kenalin juga beberapa produk makeup yang aku beli belakangan ini yang ternyata bagus gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertama aku mau kenalin ini cushion foundation dari Laneige. Bacanya gimana? Laneige. Nah, ini aku beli random banget. Jadi waktu itu aku lagi kerja, terus pulang kerja aku diajak makan sama teman aku. Tapi aku kalau kerja itu sekarang seringnya no make up, gara-gara aku udah males. Terus aku kalau kerja tuh pakai masker kan, jadi ya udah, soalnya yang lain juga pada pakai masker, jadi kayak udah aku suka pakai masker aja deh gitu. Pakai masker nggak makeup cuman ngalis sama setengah muka doang gitu. Nah terus tiba-tiba diajak makan sama temen aku, abis kerja makan yuk gitu. Gawat, aku hari ini nggak makeup gitu. Terus ya udah aku urgent langsung beli ini di dekat tempat kerja. Terus ternyata bagus banget. Kayak aku selama ini nggak pernah pakai cushion foundation kan, terakhir tuh kayak pas mahasiswa. Terus aku tiba-tiba pengen coba pakai ini, bukan pengen coba ya, kalau cushion kan cepet ya makeupnya. Terus kan kalau misalnya abis pulang kerja janjian sama teman aku setengah jam kemudian tuh kan aku harus buru-buru makeup. Jadi aku ngerasa kalau aku beli yang liquid kelamaan pakai jari, jadi mending yang langsung bisa pok gitu. Jadi aku coba beli ini, ternyata aku beli yang shade 23N1. Jadi dia yang kayak ada 2 warna, terus dia yang gelapnya gitu, karena kulit aku nggak termasuk yang putih banget. Jadi aku beli yang ini, terus warnanya kayak gini. Nih aku sekalian pakai ya sekarang. Hari ini nggak ada acara apa-apa sih, tapi kayak aku pengen bikin makeup vlog aja. Nah ini tuh kayak kulit aku langsung kelihatan smooth banget. Kelihatan gak sih di kamera? Nih, aduh, harus aku setengah muka ya? Ya udah terlanjur, ya udahlah. Pokoknya kalian bisa lihat before afternya nanti di playback aja. Dia itu kayak ditepok-tepok dikit aja udah benar-benar menyebar ke seluruh muka. Terus yang aku suka tuh dia nggak lengket guys, karena trouble muka aku itu kan oily skin ya. Aku oily skin jadi gampang jerawatan, terus gampang berminyak, gampang ini kayak kinclong gitu loh. Kalau misalnya foto di kamera itu bukan kinclong yang glowing ya, tapi kinclong yang berminyak. Itu aku benci banget. Jadi aku selalu pakai yang matte kan kalau makeup. Ternyata ini tuh benar-benar yang dia cushion terus matte, jadi nggak yang bikin lengket. Terus tuh tangan juga nggak yang kayak kalau cushionnya biasa kan nempel gitu kan, ini enggak, smooth banget. BTW ini bukan endorse ya guys, maaf ya aku kayak endorse ya, ini sumpah bukan endorse. Jadi aku suka banget pakai ini. Terus dia juga bisa nge-cover jerawat aku nih di pipi sebelah sini kan aku lagi jerawatan, itu dia bisa meng-cover. Oh my god, bagus banget. Aku sekarang pakai ini terus belakangan ini. Terus tempatnya juga lucu. By the way, aku tadi pikir pengen sambil Q&A aja kali ya. Kita belum Q&A kan. Tapi aku mikir Q&A sambil makeup
takutnya ntar nggak fokus, jadi mending kalau Q&A aja. Jadi kayaknya next video bakal Q&A deh. Kalau udah jadi makeup yang ini aku bakal shoot konten Q&A. Maaf ya, pasti kalian gergetan gak sih ngelihatnya aku makeup nggak pakai jepitan. Kemarin tuh sebenarnya aku habis beli jepitan, lucu banget, tapi hilang di Osaka, jatuh. Gak apa-apa, udah mau selesai juga. Tada! Yeay! Jadi ini produk pertama yang aku rasa worth it banget buat dibeli. Next, aku beli. Kalau ini emang aku dari dulu suka pakai sih. Ini pensil alis yang biasa aku pakai. Dia itu, lihat deh, tipis banget, kurus banget. Biasanya kan kalau pensil alis itu tebal ya, kalau dia tuh super slim eyebrow, 0,4 mm. Bukan 0,4 mm deh, dia warna shade nomor 4 ya maksudnya. Aku nggak tahu ini berapa milimeter, pokoknya dia super slim. Jadi dia itu bisa kayak bener-bener menggambar alis dari bulunya satu-satu. Tahu kan kalau di TikTok gitu, video makeup itu kan kebanyakan orang kayak sekarang sukanya gambar-gambar alis gini. Aku nggak bisa. Aku kalau ngalis itu pakai di belakangnya aja, karena kalau aku pakai di whole alis, semua alis tuh jadi kayak Shinchan, jadi kayak tebel banget. Jadi ini di ujungnya aja sedikit. Terus kemarin habis ganti warna. Biasanya aku pakainya yang natural brown namanya, nomor 1. Tapi aku merasa rambut aku kan sekarang udah gelap ya, udah hitam semua. Jadi kalau alisnya doang yang coklat tuh kayaknya gimana gitu, kayak nggak cocok. Jadi aku mengganti warna alis menjadi warna dark gray. And then next, nih, tada, glossy pomade tint. Kecil banget dia, sejempol, enggak sih, lebay deh, enggak sejempol juga, tapi kayak bener-bener yang jempol lebih dikit gitu, kecil, lucu. Biasanya kalau lip tint Roman itu kan panjang-panjang ya, kalau ini yang pendeknya, jadi gampang dibawa kemana-mana. Terus ini juga ada story-nya guys, beli ini tuh. Ini aku beli di Bandara Narita Airport. Itu pas aku mau trip ke Korea. Jadi kita udah nyampe Korea kan. Terus seperti biasa aku kan malas makeup dari rumah. Jadi aku mikirnya kayak makeupnya di pesawat aja atau enggak di kereta OTA bandara gitu. Terus lihat ya warnanya, bagus kan. Terus ternyata aku lupa bawa lip tint, lipstick, segala perlip-lipan itu aku nggak ada yang aku bawa satupun, ketinggalan. Aku bawa kotak makeup tapi nggak ada lipstick di dalamnya. Terus aku langsung, aku nggak bawa lip tint, panik. Terus aku langsung masuk ke Lawson di Bandara Narita itu. Di bandara itu aku udah ketemu sama Mikia sama Gina, dan muka aku pucat tanpa lipstick ya. Terus aku langsung ngajak mereka ke Lawson, ayo teman-teman aku beli lipstick. Terus dipilihin sama Gina warna ini gitu, dan akhirnya aku pakai terus di Korea. Sampai sekarang masih kepake, ternyata bagus. Nextnya aku mau unboxing ini dia blush on dari Korea. Ini oleh-oleh dari Pati kemarin pas dia ke Korea. Bukan aku yang beli, Pati yang beli. Terus ini tuh lucu banget tempatnya, kalian harus lihat. Jadi ini ada case-nya gitu, kayak permen. Ini dia blush on-nya. Coba kita buka ya. Ini aku yang shade kompot. Kok dia begini, ini gimana? Nanti dimasukin ke sini kali ya maksudnya. Coba kita buka ininya. So cute. Bisa digantungin. Oh my god, so cute. Jadi blush on-nya itu dimasukin ke sini, beb. Oh, ini kita lepas dulu lemnya. Terus kita ambil blush on-nya tadi dari kotak, terus taruh ke sini deh. Oh my god, this is so cute. Gemes banget. Bisa kayak digantungin di sini nih.
di celana sini. Oh nggak ada deh. Biasanya kan kalau jeans itu ada ininya ya, bisa digantungin. Terus tiba-tiba kalau butuh apa-apa bisa langsung ngambil dari sini. Oh my god, lucu banget gemes. Oke, mari kita coba blush on ya. Dia blush on bukan sih? Kok kayak dia kayak bukan blush on? Oh, lip and cheek. Dia bisa jadi lip, bisa jadi cheek, bisa jadi blush on juga. Oh, gemes banget warnanya. Merah merona. So cute. Aku mencium seperti wangi-wangi yang manis. Kayak dia ada wanginya. Ini bakal jadi one of my favorite kosmetik sih yang aku bakal bawa. Kalau trip itu kan gampang, kecil. And then aku mau kenalin produk ini. Sumpah, ini ada beberapa produk yang benar-benar bisa jadi penyelamat aku di summer ini. Yang pertama, tada! Tahu nggak ini apa? Ini bedak namanya Reset Powder buat rambut. Ini bedak khusus buat poni, guys. Kalau kita musim panas itu kan kalau keringetan poninya gampang lepek ya, terutama buat orang-orang yang rambutnya kayak aku tipis terus ponian. Itu tuh kalau summer mah udahlah, kalau udah keringetan tuh pasti udah kayak rambut udah nempel di jidat, lepek banget. Nah itu kita bisa reset pakai powder ini. Tada, ini. Jadi katanya tinggal dipok-pok aja di. Aku tadi habis keramas sih, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi tadi sempat belanja bentar jadi. Nah tinggal dipok-pok ini, terus dia yang tadinya rambutnya lengket itu bisa fresh kembali. Tuh, bisa ditaruh di sini juga. Itu guys, sumpah ini barang yang wajib aku bawa sekarang kalau kemana-mana. Kalau sore-sore tuh pas kerja rambut aku udah lepek, aku selalu pakai ini. Ya ini recommended sekali. And then ada lagi, ini dia. Jadi ini itu maskara buat rambut. Hah, maskara buat rambut maksudnya apa kak? Jadi ini tuh bisa, kalian tahu kan kalau cewek itu di sini suka ada banyak rambut, anak rambut. Bahasa Jepangnya itu tahu nggak? Bahasa Jepangnya itu anak-anak rambut yang berdiri gini namanya ahoge. Aho itu artinya bodoh. Ke itu artinya rambut atau bulu. Jadi rambut yang berdiri ini disebut rambut bodoh. Jadi orang kalau misalnya kayak di komik-komik itu kalau menggambarkan seseorang yang kayak agak bodoh on gitu, biasanya tuh kayak rambutnya berdiri gitu nggak sih? Makanya di Jepang dibilangnya ahoge. Jadi tuh aku kalau pas lagi kerja itu kan sering ikat rambut kan. Ikat rambut jadi satu gini biar nggak mengganggu. Nah terus kalau kayak gini tuh biasanya banyak rambut yang kelihatan nggak ya, tuh yang berdiri gini. Nah ini tuh bisa kita hilangkan menggunakan stick ini, maskara ini. Lihat deh, tuh tinggal disisir gini aja langsung rata. Dan kagetnya itu dia nggak bikin lengket. Biasanya aku dulu kan pakai kayak hair wax gitu kan buat rambut, kayak gel gitu. Tapi yang aku nggak suka dari gel itu biasanya bikin lengket. Jadi kalau summer itu yang udah rambut lepek makin lepek lagi. Tapi kalau ini benar-benar pasti pegang tuh nggak ada bikin lengket, nggak ada bikin keras. Jadi benar-benar kayak natural banget dan bisa styling, menghilangkan ahoge aku tadi gitu. Recommended banget. Terus kalau misalnya kita ponytail itu kan juga biasanya, coba kita ubah style rambut ya. Kalian kalau aku dulu, nah kalau misalnya kita rambutnya di ponytail gini kan juga rambut bawah sini kan suka jatuh ya. Ini juga anak-anak rambut di sini bisa di set
Tuh super gampang guys, bisa diratain pakai ini jadi rapih. Yes, ini sumpah aku ini item yang paling bakal aku pakai di summer ini sama ini. Oke, next ada juga ini dia Vanilla Cold Volume Lip Plumper. Ini tuh lagi viral di Jepang beberapa bulan yang lalu di TikTok. Jadi dia itu lip plumper tapi bener-bener bisa bikin bibir kita itu perih banget dan bisa bikin bibir kita seksi, plumpy gitu. Plumpy, benar gak sih bahasanya plumpy? Ya, jadi ini tuh kita pakai di bibir kita sebelum pakai lipstick. Tapi tadi aku udah pakai lipstick sih. Terus dia bisa bikin bibir kita merah karena dia tuh sama aja kayak jatuhnya kayak olesin cabai di bibir guys. Jadi kalau kita makannya pedas kan bibir kita merah bengkak kan. Nah itu kan kayak merahnya tuh kayak natural, cantik, seksi gitu. Makanya dia juga dibikinnya pedas-pedas gitu biar bisa bikin bibir kita bengkak. Mau coba? Let's try. Aku mau hapus makeup dulu ya. Oke, ini barusan aku udah hapus makeup di bibir. Nah, mari kita coba. Moment of truth. Aduh, aku takut jujur. Karena aku udah pernah cobain ini dan emang ini pedas banget, perih banget di bibir. Tapi demi kalian aku akan menunjukkan. Ya lucu ya case-nya. Kayak gini. Kita oleskan ya. Takut. Bentar. Oke, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan kalau kita olesin setengahnya aja. Tengah bawahnya aja deh. Bawahnya aja. Nanti kita bandingkan dengan bibir atas. Ini sekarang masih belum pedas guys. Kalau udah beberapa detik udah mulai pedas. Ini udah mulai perih guys. Perih kayak habis makan sambal. Aduh, panas. Ini aku pernah iseng kasih pinjam ke Mikia, tau gak sih? Terus dia coba, dia marah. Apaan nih? Perih banget. Terus dia ngomel. Ternyata aku pengen ngeprank gitu kan ceritanya. Tapi nggak dikontenin. Perih. Sumpah. Kalian bisa lihat hasilnya. Bibir bawah merah dan lampi, bibir atas tuh warnanya beda banget. Terus juga ketebalannya juga beda. Perih. Oke, kita coba. Ih, sumpah, kelihatan banget kan? Ini pucat banget bibir atas. Yang bawah benar-benar seksi banget. Oke, kita harus coba pakein juga di bibir atas biar semakin seksi bibirku. Kalian jangan terpesona. Takut. Sakit. Au. Aku udah nggak bisa berkata-kata, nggak bisa ngomong. Tau nggak sih, ini kalau kena lidah tuh juga pedes guys, kerasa di lidah tuh rasanya pedes, kayak makan sambal beneran. Aku termasuk yang kuat sih makan pedas. Aku kalau misalnya makan Richeese Factory di Indonesia dulu pernah sempet makan level 4 itu aku suka, masih menikmati. Sekarang aku udah nggak bisa sih dulu. Terus kalau mesen ayam geprek bensu itu juga level 3 atau level 4. Tapi kalau ini tuh beda guys, beda cerita. Ini
pedesnya di bibir. Kalau kita makan sambal kan kita masih bisa menghindari kena bibir kan, kayak makannya tuh makan ayam tuh biar nggak kena bibir tuh bisa gigit pakai gigi gini. Kalau ini kan langsung kena bibir, jadi sakit banget. Oh my god. Gimana kalian lihat hasilnya? Apakah bibir aku sudah pelampi? Tapi bagus sih hasilnya. Tuh. Bagus emang hasilnya. Sebel, tapi harus pengorbanan dulu. Harus sakit-sakit dulu. Tuh kan aku kayak siapa ya? Kayak Kylie Jenner, Angelina Jolie. Tuh perjuangan banget, tapi kalau misalnya aku pengen tampil seksi bibirnya, itu aku harus pakai ini dulu. Dan ekspresiku nggak boleh ketahuan kalau aku lagi kesakitan di bibir. Aku harus kayak sosok biasa aja gitu. Hai, kalau misalnya mau nge-blade gitu kan, wah, senyum-senyum padahal nahan sakit. Tapi buat kalian yang pengen coba bibirnya pelampi juga kayak aku ini, kalian bisa coba ya, ini produk Korea. Oke. Terakhir. Aduh, susah juga ya, aku harus nahan sakit, nahan pedes ini sampai akhir. Oke. Oke, terakhir, yang benar-benar terakhir yang pengen aku kenalin ke kalian adalah ini dia. Ini juga lagi viral di Jepang beberapa bulan yang lalu. Viralnya beberapa bulan yang lalu terus ya, nggak yang viral sekarang. Jadi, apakah ini? Kalian bisa tebak. Ini adalah, tada, bulu mata palsu. Bulu mata palsu tapi terbuat dari magnet. Ini aku udah pernah kenalin di vlog Korea kemarin sih, tapi kan aku belum tunjukin gimana cara makainya ya. Jadi sekarang aku pengen coba kenalin ke kalian. Jadi ini tuh produk Cina. Dan aku tahu ini karena dari TV ada artis Jepang pakai ini, katanya bagus. Terus aku dikasih sama mama aku, soalnya mama aku kan sering lihat aku pakai maskara, terus pas ngilangin maskaranya tuh kayak nggak ngilang semua gitu loh, masih ada item-item. Terus mama aku kayak suka ngomel-ngomel, itu maskara kamu belum hilang gitu. Terus kayak ya terus jadi mamaku nonton TV, nemuin ada bulu mata kayak gini, terus dikasih tahu deh ke aku, katanya ada lo bulu mata palsu dari magnet, kamu pakai itu aja biar nggak repot ngilangin maskara lagi. Nah, jadi dia itu terbagi menjadi dua, ini buat mata kanan, ini buat mata kiri. Kita coba ambil mata kanan ya. Jadi ini tuh dia ada atas bawahnya guys, jadi dia tuh nempel magnetnya, jadi bisa kita pisah jadi dua gini. Tang. Nah, ini buat mata kanan. Nah, jadi ini yang atas ya. Terus ini tuh ada jepitan kan. Ini ada tulisan up sama down. Nah, yang atas ini ditaruh di bagian yang up ini. Di sini ada magnet juga, jadi ditempel ke sini. Ini. Terus yang bawah ini juga ditempel ke down. Nah, ini. Udah nempel gini, tinggal dijepit deh ke mata, bulu mata atas. Mari kita coba 1, 2. Nah, jadi deh gini hasilnya. Jadi aku sekarang udah nggak pernah pakai maskara lagi, sekarang aku pakainya bulu mata palsu ini terus, karena dia gampang banget. Enaknya itu nggak perlu hapus make up, karena aku paling benci yang namanya hapus maskara, kayak nggak hilang di gosok-gosok terus nggak hilang. Terus kalau misalnya dijepit-jepit terus pakai jepitan bulu mata itu kan bisa bikin rontok bulu matanya. Jadi aku rasa ini lebih bagus buat bulu mata aku juga, recommended banget. Jadi kalian cobain juga ya. Oke, jadi sekian produk-produk yang aku pengen kenalin ke kalian yang benar-benar menurut aku bagus. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain juga, itu silakan dicoba. Dan tau nggak, desain bulu mata ini tuh ada banyak banget, ada 17 desain.
banyak banget kan, aku sampai waktu milih juga bingung mau yang mana, tapi akhirnya aku mencoba yang nomor 11, number 11 punya aku, karena aku suka bulu mata yang kayak panjang-panjang tapi tebal gitu. Tapi ada juga yang dia natural, ada juga yang bisa bikin kayak cat eye gitu, macam-macam. Jadi kalian bisa mencari desain yang kalian suka. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai terakhir, dan jangan lupa nonton video-video berikutnya. Dan abis ini aku mau make up full, terus pengen take konten Q&A. Jadi kalian jangan lupa juga buat nonton video yang itu. Oke, terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Ini aku mau tunjukin gimana cara copot bulu matanya. Ini seperti magic guys. 1, 2, 3. Tadang. Copot deh. Gampang kan? Seneng banget aku. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Dadah. Bye. Mwah.